semua, sebelumnya perkenalkan nama saya Febiola Valentin dengan NPM saya B1A025074 dari Fakultas Hukum Universitas Bengkulu. Jadi, di video ini saya akan membawakan topik mengenai mata kuliah kriminologi, yaitu tentang apa saja sih yang dipelajari dalam kriminologi, serta alasan mengapa kriminologi itu penting untuk dipelajari di Fakultas Hukum. Tanpa berlama-lama, langsung saja, apa sih itu kriminologi? Kriminologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kejahatan, pelaku kejahatan, penyebab terjadinya kejahatan, korban kejahatan, serta reaksi masyarakat terhadap kejahatan tersebut. Jadi, menurut Profesor Dr. Haji Romli Asasmita, Sarjana Hukum Master of Law, pada bukunya, kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai gejala sosial dalam masyarakat. Selain itu, kriminologi juga berkaitan erat dengan hukum pidana. Tetapi, hukum pidana itu lebih fokus kepada aturan dan sanksi terhadap tindak pidana. Sedangkan kriminologi mempelajari mengapa kejahatan itu bisa terjadi dan bagaimana dampaknya dalam kehidupan di masyarakat. Dalam mata kuliah kriminologi, terdapat banyak teori yang mempelajari sebab akibat terjadinya kejahatan. Yang pertama itu adalah teori biologi kriminal yang dipelopori oleh Cesar Lombroso. Teori ini beranggapan bahwa seseorang dapat memiliki bakat jahat yang dipengaruhi oleh faktor biologis atau fisik tertentu. Yang kedua, ada teori psikologi kriminal yang menjelaskan bahwa kejahatan dapat dipengaruhi oleh kondisi kejiwaan seperti trauma, emosi, atau gangguan mental pada diri seseorang. Ketiga adalah teori sosiologi kriminal yang dapat dilihat dari lingkungan sosial seperti kemiskinan, pergaulan, konflik sosial, dan lingkungan kumuh yang dapat mempengaruhi munculnya kejahatan. Selain itu, dipelajari juga teori yang berorientasi pada kelas sosial seperti teori anomi dan teori subbudaya delinquen. Nah, teori ini menjelaskan bahwa tekanan sosial, ketimpangan ekonomi, atau konflik budaya dapat mendorong seseorang melakukan penyimpangan atau bergabung dengan kelompok kriminal. Selanjutnya, perkembangan kriminologi setelah tahun 1960 menjadi pembahasan penting karena pada masa ini muncul beberapa teori baru seperti teori labeling, teori konflik, teori kontrol sosial, dan teori sosiologi pada hukum pidana. Jadi saya akan menjelaskan masing-masing pengertian dari teori baru tersebut. Teori labeling. Teori labeling menjelaskan bahwa seseorang bisa menjadi pelaku penyimpangan karena adanya cap buruk dari masyarakat. Selanjutnya adalah teori konflik, menjelaskan bahwa hukum kadang dipengaruhi oleh kekuasaan dan kepentingan kelompok tertentu. Selanjutnya, teori kontrol sosial. Teori ini menjelaskan bahwa lemahnya pengawasan dari keluarga dan masyarakat sehingga dapat memicu terjadinya kejahatan. Sedangkan teori sosiologi hukum pidana melihat bahwa penegakan hukum dipengaruhi oleh kondisi sosial dan kepentingan dalam masyarakat. Dalam kriminologi juga dipelajari berbagai bentuk kejahatan seperti white collar crime atau kejahatan kerah putih yang dilakukan oleh orang-orang berpendidikan tinggi atau mempunyai jabatan yang tinggi. Misalnya seperti kasus yang sering kita temui, biasanya itu adalah korupsi dan manipulasi bisnis. Selain itu ada organized crime atau kejahatan terorganisir yang dilakukan oleh kelompok tertentu dengan jaringan yang luas, bahkan sampai tingkat internasional. Kriminologi juga mempelajari kejahatan korporasi, yaitu kejahatan yang dilakukan oleh perusahaan atau badan usaha yang merugikan masyarakat, seperti pencemaran lingkungan, penyuapan, dan penyalahgunaan kekuasaan ekonomi. Nah, selain pelaku kejahatan, kriminologi juga mempelajari korban kejahatan melalui viktimologi. Menurut saya, materi viktimologi ini sangat menarik untuk dipelajari. Viktimologi adalah ilmu yang mempelajari korban kejahatan termasuk dampak fisik, mental, dan sosial yang dialami oleh korban. Nah, selanjutnya, kriminologi juga berkaitan dengan hak asasi manusia dalam perspektif hukum tata negara. Karena penegakannya, hukum harus
tetap diperhatikan keadilan dan hak-hak setiap individu. Lalu, mengapa mahasiswa Fakultas Hukum harus mempelajari kriminologi? Karena kriminologi membantu mahasiswa hukum untuk memahami penyebab terjadinya kejahatan secara luas. Tidak hanya melihat dari sisi aturan hukum saja, melainkan mahasiswa hukum juga belajar memahami kondisi masyarakat, perilaku manusia, dan dampak kejahatan terhadap korban maupun lingkungan sekitar. Dalam mempelajari kriminologi, mahasiswa hukum diharapkan memiliki pola pikir yang lebih kritis, objektif, dan manusiawi dalam menegakkan hukum serta mencari solusi terhadap masalah kejahatan yang ada di masyarakat. Demikian penjelasan singkat mengenai apa saja yang dipelajari dalam kriminologi dan pentingnya mempelajari kriminologi di Fakultas Hukum. Semoga video ini dapat menambah wawasan dan memberikan pemahaman mengenai pentingnya kriminologi dalam dunia hukum maupun kehidupan bermasyarakat. Terima kasih.